Smart Listener, selamat pagi penuh semangat. Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart Way to Happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Walaupun sekarang tanggal merah, bertepatan dengan hari Rabu, saya Daniel Adam mewakili segenap kru Smart FM yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi untuk Anda yang merayakan. Semoga hari ini betul-betul membawa keberkahan tersendiri buat Anda yang merayakan Hari Raya Nyepi. Saya Daniel Adam kembali temani Anda 1 jam. Kita akan tetap mengedukasi Anda dari sisi dunia keuangan, karena banyak hal yang perlu kita bahas. Nah, satu di antaranya kalau berbicara masalah investasi. Konon kabarnya investasi itu adalah salah satu hal yang kita investkan di sebuah bidang, dan otomatis keuntungannya buat kita sendiri, atau dirasakan oleh kita sendiri, paling tidak oleh orang-orang terdekat di lingkungan keluarga. Nah, pertanyaan besarnya, apakah investasi ini bisa berdampak sosial? Memungkinkankah kira-kira? Itu bahasan kita hari ini bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir dan bergabung di virtual meeting kita kali ini. Sudah ada Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daril. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat, Mas Daril sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eko. Pagi-pagi loh udah saya bangunin buat siaran ya. Dan udah rutin setiap hari Rabu. Udah rutin ya, walaupun hari libur ya Pak Eko ya. Dan tidak ketinggalan, kita tidak hanya berdua nih dengan Pak Eko Pratomo, tapi hadir tamu ngobrol kita yang kayaknya hari ini wajib kita todong untuk berikan edukasi yang full ya Pak Eko ya. Beliau tentunya adalah Chief Risk and Sustainability Officer atau CRSO Amarta. Ada Mas Arya Widianto. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi Mas Dan. Salam kenal, terima kasih waktunya Mas Arya. Oke, sehat ya Mas Arya ya. Baik. Smart Listeners, hari ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahkan penguatan edukasinya adalah sehubungan dengan memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan berkah di mana umat muslim itu wajib melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dan menariknya juga, ini berpengaruh ada investasi yang bisa membuka manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mereka-mereka di sekitar kita. Oke, saya nggak mau berlama-lama lagi. Di sesi pertama ini kita akan coba bahas lebih detail dengan satu tema besar, investasi berdampak sosial. Mungkinkah? Pak Eko, boleh kita highlight kenapa kok jelang Ramadan justru topik ini yang dipilih untuk dibahas Pak Eko? Silakan. Ya Mas Daril, biasanya kan kalau kita ngomongin finansial, investasi yang seperti Mas Daril bilang ya, orientasinya tuh ke aku gitu ya, cari keuntungan buat aku atau buat keluargaku, nanti dimanfaatkan untuk apapun untuk aku gitu ya. Nah, menjelang Ramadan ini kan selain kita punya kewajiban bagi Muslim ya, untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, juga ada kesempatan-kesempatan untuk kita berbagi, memikirkan mereka-mereka yang memang membutuhkan dan bantuan dari kita ya. Nah, mungkin menjadi menarik karena ada jenis investasi yang sekarang ini disebutnya sebagai impact investment atau social investment. Dan ini mungkin juga kita bisa sekaligus membahas dua hal. Saya undang Mas Arya karena beliau adalah salah satu petinggi ya di perusahaan Amarta Microfinance ya, yang kita akan belajar tentang P2P lending ya. Nanti bisa dijelaskan P2P lending itu apa. Dan yang menarik adalah model bisnis Amarta ini memberikan pinjaman kepada para khususnya ibu-ibu yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank ya. Dan ini mungkin yang kita sebut sebagai salah satu bentuk investasi yang bisa memberikan dampak sosial kepada masyarakat luas yang tidak memiliki akses kepada perbankan. Kira-kira pengantarnya seperti itu, Mas Daril. Oke, tapi Pak Eko, kalau secara fakta, apakah betul emang ada investasi yang berdampak sosial, Pak Eko? Karena bicara masalah investasi itu, ya kita tahu ada banyak pakar-pakar yang membahas tentang hal itu.
ujung-ujungnya yang kaya kita, yang kaya kecipratan istri kita, anak-anak Ya, kita ya. gitu. Sehingga dampak sosialnya pun kurang dirasa karena identiknya dengan hal itu. Bagaimana kira-kira pandangannya Pak Eko tentang statement ini? Ya, jadi secara tradisional, Mas Daril, investasi yang kita tempatkan, ya Mhm, umumnya itu kan kepada yang paling paling sederhana lah, kita taruh uang di bank, ya dalam mhm, bentuk mhm. deposito. Nah, Oke. sumber deposito itu kan diberikan kepada peminjam, ya Mhm, dalam bentuk mhm. kredit. Dan biasanya bank itu punya kriteria yang sangat ketat untuk memberikan pinjaman kepada para apa disebutnya ya kepada para debiturnya, Mhm, mhm. dan itu biasanya yang bisa mengakses dana yang kita Ya. tempatkan di bank itu yang Mhm, bisa mengakses bukan orang-orang, setiap orang bisa mengakses mhm, karena ada mhm. kebunan, ada kriteria punya income, Mhm. atau disalurkan kepada perusahaan-perusahaan, ya Oke. perusahaan-perusahaan yang kategorinya boleh dibilang perusahaan-perusahaan yang mapan lah ya, sudah Mhm, punya mhm. aset, sudah punya income. Nah, artinya kan kita memberikan pinjaman kepada orang yang mampu atau perusahaan yang sudah mampu juga gitu. Kita tidak pernah Mhm, mhm. berpikir bagaimana memberikan akses pinjaman atau pendanaan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, Mhm, ini mhm. yang kita sebut sebagai impact investment atau social investing, ya. Mhm, Jadi mhm. memang dana yang kita biasanya taruh di bank atau ke surat berharga yang Mhm, lainnya itu secara langsung, makanya disebut sebagai P2P gitu ya, mhm, mhm. itu disalurkan kepada justru mereka yang akan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dari institusi-institusi seperti perbankan, finance, Perbankan. dan yang lain. Karena memang dinilai belum bankable ya Pak Eko ya. Betul, betul. Oke, baik. Kita kunci dulu statementnya Pak Eko di sana. Nanti kita akan coba hubungkan dengan statement yang akan disampaikan oleh Pak Arya karena saya tertarik sedikit menguliti tentang hal yang berhubungan dengan ibu-ibu nih. Pak Arya, Mas Arya. Tadi kan Pak Eko bilang kebanyakan ibu-ibu atau emak-emak ini punya kendala-kendala terhadap perbankan ketika ingin memulai sebuah usaha. Pertanyaan simpelnya, ada apa sih Mas Arya dengan emak-emak sejatinya Mas Arya sehingga sempat disinggung di statement pembuka dari Pak Eko tadi Mas Arya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Daril dan Pak Eko atas intronya ya. Mhm, Jadi kenapa emak-emak gitu ya, ada apa sih dengan mhm, ibu-ibu kita gitu. Nah, seperti yang Amarta lakukan dengan bisnis modelnya, mhm, di Indonesia itu sebenarnya GDP atau pendapatan nasional kita gitu ya, itu mhm. dikontribusikan besar sekali oleh segmen mikro dan ultra mikro. Mungkin Oke. statistiknya BPS menyebutkan lebih dari 62% gitu ya. Mhm, mhm, GDP kita itu dikontribusikan oleh sektor tersebut. mhm, Dan sektor ini itu didominasi atau kebanyakan pelakunya itu adalah perempuan, Mas. Jadi lebih dari ah, 50% para pelaku bisnis mikro UKM, terutama di pedesaan, itu adalah perempuan. Nah, mhm, mhm, ini uniknya. Kenapa? Ketika pelaku usaha mikro dan ultra mikro, terutama di pedesaan itu adalah perempuan, mhm, tetapi secara inklusi keuangan sebenarnya justru mereka ini yang masih tertinggal. mhm, mhm, Kalau mhm, misalnya kita di kota gitu ya, dengan pekerjaan yang formal, kita punya slip mhm, gaji, kita punya jaminan kolateral, kita punya surat-surat berharga gitu ya, mhm. itu tentunya akan lebih mudah untuk diakses ataupun mendapatkan pinjaman ataupun produk-produk perbankan dari Oke. financial institutions yang tadi Pak Eko mention. Nah, Aha, tetapi bagi segmen informal, terutama perempuan gitu ya, yang tidak punya mhm, kolateral, tidak punya jaminan, tidak punya aset, mhm, kemudian mereka tidak tercatat di manapun, mhm, mhm. di lembaga keuangan manapun gitu ya, belum pernah bertransaksi, itu tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan akses layanan keuangan formal dari perbankan. Nah, Mhm, inilah mhm. yang menjadi perhatian Amarta untuk Oke. bisa mengurangi gap tersebut, kayak gitu Mas. Oke, jadi kalau boleh disinggung sedikit sebelum kita break tentang amarta ini bagaimana kira-kira? Kenapa harus dinamakan amarta? Apakah identik hanya dengan perempuan saja kah dan kebutuhan finansialnya atau ada alasan lainnya, Mas Arya? Sebelum kita break, singkat saja. Ya, amarta itu artinya kehidupan. Jadi yang ingin amarta ciptakan adalah bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak kehidupan yang setara dan itu Ah, sesuai dengan misi amarta, bagaimana ya. menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Wow, ini niat mulia harus didukung juga nih sebagai sebuah impact terhadap pemerataan ekonomi secara sosial dan juga nasional ya Pak Eko ya. Oke, Betul. baik.
Kita break dulu, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Nah, ada dua statement menarik yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Mas Arya bahwa memang betul secara bankable, mungkin secara kapabilitas perbankan banyak para smart business yang merasa belum masuk kategori tersebut, sehingga agak kesulitan untuk mencari atau mendapatkan pendanaan. Nah, based on yang dilakukan oleh Amarta sendiri yang berarti tentang kehidupan, ada misi-misi mulia sehingga menjadikan ini sebagai sebuah platform yang bisa digunakan dan berdampak sosial. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail ya, karena mungkin ada pemikiran Anda ini tertarik dengan P2P lending ya? Ya, boleh. Apapun persepsi Anda. Nanti kita coba bahas di sesi berikutnya lebih detail. Seperti itu kita break sesaat, nanti kita sambung lagi di sesi yang kedua, masih tentang tema besar kita, investasi berdampak sosial. Mungkinkah? Jawabannya tidak mungkin. Tapi bagaimanakah penjabarannya? Kita habiskan di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Oke, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga ada Mas Arya Widianto. Nah, Mas Arya ini adalah Chief Risk and Sustainability Officer dari Amarta. Nah, Amarta itu berarti sebuah kehidupan. Itu yang sempat saya tanyakan tadi. Jadi kita ada satu garis lurus nih tentang kemana arah perbincangan kita yang berhubungan dengan tema investasi berdampak sosial. Mungkinkah? Saya akan jawab mungkin. Nah, tapi apa yang menguatkan kata mungkin ini menjadi sebuah jawaban. Baik, saya izin dulu Pak Eko ke Mas Arya ya. Tapi nanti ketika Pak Eko mau menambahkan, monggo silakan. Oke, Mas Arya, di sesi pertama, menit-menit terakhir tadi saya agak sedikit terkesan sok tahu ya ketika membahas masalah P2P lending. Karena ini merupakan angin segar sebetulnya bagi para pelaku kegiatan ekonomi, khususnya mungkin ibu-ibu atau pelaku UKM yang mereka tuh dirasa belum bankable, nggak punya kecukupan data, kesediaan yang memang masuk dalam struktur apa ya, data-data yang harus didapatkan di bank. Nah, apa dan bagaimana sih tentang P2P lending ini, Mas Arya mungkin boleh diinformasikan karena ini kan bahasa yang kurang familiar ya di beberapa kalangan. Di bahasa Indonesia kan seperti apa sehingga banyak orang yang bisa lebih paham tentang P2P lending ini, Mas Arya? Baik, peer-to-peer lending di Indonesia itu sudah mulai berkembang itu sekitar tahun 2016 ya, Oke. termasuk Amarta dan beberapa players lainnya, perusahaan Mhm. P2P lainnya yang menginisiasi model bisnis peer-to-peer lending di Indonesia. Nah, Oke. peer-to-peer lending itu sendiri bermakna pendanaan gotong royong gitu atau crowdfunding lah sebenarnya seperti itu. Jadi Mhm. model bisnis peer-to-peer sebenarnya mendemokratisasi proses pembiayaan. Kalau dulu misalnya ketika kita mengajukan pinjaman kepada bank, bank ini adalah Mhm. satu-satunya pihak yang berhak menolak ataupun menerima pengajuan pinjaman kita. Tetapi dengan konsep peer-to-peer lending, dengan kita memahami tingkat risiko calon debitur, kita bisa membiayai debitur-debitur yang mungkin lebih berisiko, tetapi dengan imbal hasil yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi Mhm. apa namanya high risk high return seperti itu. Nah, Mhm. dalam konsep peer-to-peer lending juga ada model bisnis seperti crowdfunding, artinya misalnya ada pinjaman 100 juta itu Mhm. bisa digotong royongkan gitu ya. Satu orang mungkin bisa mulai dari 100.000 atau 1 juta sehingga Mhm. terkumpul Mhm. total 100 juta yang kemudian 100 juta ini dipakai misalnya untuk modal usaha. Nah, sebenarnya Oke. peer-to-peer lending ini adalah sebuah marketplace atau sebuah platform yang Mhm. mempertemukan calon debitur atau calon peminjam dengan calon pendana atau lenders atau investornya seperti itu. Nah, Mhm. platform Mhm. ini yang bertanggung jawab untuk menganalisis risiko dari calon debitur sehingga calon Mhm. pendana atau calon investornya itu memahami, oh ternyata calon debitur ini setelah di-assess Mhm. risikonya oleh si platform ini, Mhm. risikonya menengah gitu ya, mungkin Mhm. lebih tinggi daripada rata-rata. Tetapi Oke. imbal hasil yang dijanjikan atau yang ditawarkan itu juga lebih tinggi. Oh, berarti saya sebagai investor atau pendana yang memiliki risk appetite atau selera Mhm. risiko
lumayan tinggi, saya rasa ini tetap worth it untuk didanai atau layak untuk didanai seperti itu. Jadi sebenarnya Oke. P2P ini adalah platform yang berada di tengah-tengah Oke. dan mempertemukan calon pendana dan calon Peminjam. peminjam. Oke, Mas Arya, sorry, Ya. kalau disinggung kata-kata tentang resiko, dipilih debitur mana yang beresiko tinggi, menengah, dan juga bawah. Ini kriterianya bagaimana tidak? Ada kategori khusus kah yang menentukan dia tinggi, sedang, atau bawah? Ya, metode untuk menentukan tingkat risiko calon peminjam itu ada bermacam-macam. Makanya kita juga mengenal ada istilah credit scoring atau skor kredit gitu ya. Termasuk Oke. juga cara menentukan kelayakan atau tingkat risikonya itu misalnya dengan bekerja sama dengan kredit bureau atau dengan lembaga yang memiliki database terkait dengan riwayat kreditnya di tempat lain, misalnya di perbankan atau di lembaga keuangan lain. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk menentukan tingkat risiko calon debitur tersebut. Tetapi dengan perkembangan teknologi, ada machine learning, artificial intelligence, kemudian alternative data points, maka sebenarnya menentukan tingkat risiko itu tidak hanya berasal dari kredit bureau ataupun analisis keuangan saja, tetapi misalnya saat ini sudah dikembangkan teknologi yang memungkinkan profiling seseorang itu berdasarkan misalnya sosial medianya dia atau berdasarkan perilaku belanjanya dia di e-commerce, berdasarkan history atau riwayat dia jalan-jalan atau pemakaian kartu kreditnya dia. Nah, itu bisa dijadikan semacam insight untuk bisa menentukan, oh ternyata orang dengan profil seperti ini tingkat risikonya itu lebih rendah atau tingkat kemampuan bayarnya itu baik atau tinggi gitu ya, karena itu merepresentasikan tingkat ekonomi tertentu dan perilaku ekonomi tertentu. Jadi sudah berkembang sedemikian advance-nya. Oke, berarti ini berpengaruh juga terhadap credit scoring seseorang ya, Mas Arya ya? Ya, betul Mas. Oke, berapa level aman credit scoring yang masih kategori baik ini, Mas Arya? Itu sangat tergantung daripada masing-masing platform. Misalnya di Amarta sendiri kami mengkategorisasikan tingkat risiko peminjam kita itu ada A, A-, B, C, D, E seperti itu ya. Ada 6 kategori yang masing-masing. Yang A itu berarti dia tingkat gagal bayarnya itu yang paling rendah atau yang paling baik lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, semakin rendah tingkat gagal bayarnya semakin tinggi, tetapi bukan berarti ya dia akan gagal bayar, cuma probability-nya akan lebih tinggi. Besar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya. Saya beralih ke Pak Eko. Pak Eko, gimana Pak Eko? Komentarnya Pak Eko dari statementnya Mas Arya sebagai sebuah penguatan edukasi kita pagi hari ini. Ya, ini menarik ya, Mas Daril. Mungkin bagi para investor, smart listener terutama yang terbiasa dengan model bisnis perbankan ya, Mas Daril. Mungkin Mas Arya bisa tolong jelasin nih perbedaannya ya, karena ada perbedaan yang sangat mendasar di mana kalau kita di perbankan itu kan kita naruhnya tabungan atau deposito lah, Mas Daril ya, investasinya itu bentuk deposito. Yang artinya kita meminjamkan uang kepada bank dan bank itu kemudian menyalurkan. Kita tuh nggak pernah tahu bank tuh menyalurkan kemana saja ya, karena kita mendapatkan jaminan atas uang yang kita tempatkan di deposito ya. Misalnya sekarang berapa? Misalnya 4% gitu ya, Mas Daril. Nah, kita nggak tahu sama bank itu uang kita dikemanakan ya. Ada kredit konsumtif, ada kredit investasi, ada kredit macam-macam lah ya. Kemudian bank menerima pembayaran atas pinjaman itu kan, misalnya bunganya katakanlah misalnya 12% gitu ya. Jadi bank yang akan menerima interest margin dari 12% dikurangin 4% gitu. Nah, ini yang banyak dipahami. Nah, sekarang apa bedanya nih Mas Arya antara platform dengan bisnis model perbankan yang tadi saya ceritakan? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Mas Arya. Baik, ya. Jadi peer-to-peer lending itu memang berbeda dengan tabungan atau produk deposito di perbankan.
Oke. Perbedaan utamanya adalah ketika kita menabung atau menempatkan deposito di perbankan, itu Mhm. dijamin oleh LPS, kemudian seperti Pak Eko tadi bilang, kita tidak tahu sebenarnya banknya memakai dana kita itu untuk membiayai proyek apa gitu ya. Mhm Tetapi mhm. di peer to peer lending ini, pertama perbedaannya adalah produknya peer to peer lending itu mengandung risiko, bahkan tingkat risikonya itu menengah ya. Kalau Mmm. kalau di perbankan mungkin tabungan ya ada kemungkinan lah banknya kolaps, tapi itu risikonya sangat-sangat rendah, Iya unlikely. iya. Nah, peer to peer ini termasuk kategori investasi dengan risiko menengah. Karena kenapa? Karena sebagai pendana, risiko gagal bayar itu ada pada pendana atau pada investornya. Artinya ketika Mhm. kita crowdfunding misalnya gitu ya, gotong Mhm. royong untuk membiayai sebuah project atau sebuah apa namanya modal kerja, kemudian bisnisnya bangkrut misalnya, Mhm. maka kita yang akan terdampak risikonya. Artinya akan Oke. ada risiko uang hilang ketika kita berinvestasi di peer to peer lending. Namun Mhm mhm. demikian, ketika kita bisa memahami tingkat risiknya, terutama uh, kredibilitas dari platformnya, kemudian kredibilitas atau tingkat risiko dari usaha yang kita danai, atau profil dari apa namanya peminjam yang kita danai, Mmm. tentunya itu akan memberikan apa namanya assessment atau pertimbangan yang lebih transparan juga kepada calon pendana. Nah, Oke. bagusnya peer to peer lending adalah prosesnya itu transparan, artinya kita Mhm. tahu persis ke mana uang kita disalurkan. Karena sebelum kita Oke. memutuskan untuk mendanai 100.000, 1 juta, atau Mhm. mungkin bahkan Iya. 100 juta, itu Mhm. kita tahu dana kita 1 juta itu akan dipakai untuk apa, oleh Oke. siapa, di Iya mana, iya. usahanya seperti apa, dan ada yang tadi saya sebutkan ada credit scoring-nya lah, ada skornya tuh Iya. berapa, seperti itu. Mhm mhm. Oke, baik baik baik. Kita perlu break dulu ya, di-stop dulu, nanti keburu kenyang ya Pak Eko dan juga Mas Arya ya. Karena masih banyak nih hal yang menarik yang akan kami, sampaikan. Oh ya, kami juga mengundang Anda, Smart Listeners yang mau bergabung, boleh berkomentar di 0812 11 12 959. Nah, dampak sosialnya itu seperti apa sih? Nanti kita coba singgung. Ini udah mulai mengkerucut tentang prosesnya terlebih dahulu, hingga nanti akan berujung kepada dampak sosial. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana. Silakan di 0812 11 12 959. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Baik, kami lanjutkan perbincangan di program Smart Financial Wisdom, tentunya bersama dengan kedua narasumber saya yang hadir hari ini, ada Pak Eko Priyo Pratomo dan tentunya ada Mas Arya Widianto. Beliau adalah Chief Risk and Sustainability Officer atau CRSO dari Amarta. Ini sebuah P2P lending yang memberikan kontribusi terhadap geliat pertumbuhan ekonomi khususnya buat para pelaku UMKM dan juga UKM. Ini kalau kita bicara masalah P2P, ada 2 pertanyaan, boleh kita singgung ya, sebelum nanti kita bahas lebih detail tentang membedakan Amarta dengan platform P2P lending lainnya. Nah, ini segmen yang paling menentukan nih untuk publik atau sebaliknya memilih Amarta. Yang pertama masuk dari Ibu Josephine. Selamat siang, selamat pagi Pak Eko dan juga Mas Arya. Tadi saya sempat mendengar tentang P2P. Nah, bagaimanakah caranya masyarakat umum yang ternyata masih bisa dibilang gaptek untuk bisa mendownload sebuah aplikasi atau platform yang berhubungan dengan P2P? Apakah ada sebuah indikasi bahwa P2P itu diawasi penuh oleh OJK atau tidak? Biar tidak terkesan kena P2P yang abal-abal. Bagaimana ciri-ciri? Oke, silakan dari Ibu Yosefin. Monggo, Mas Arya. Baik, terima kasih Ibu Yosefin untuk pertanyaannya. Pertama kali sebelum Ibu mencari atau mendownload aplikasi peer-to-peer lending untuk berinvestasi, ada Mm-mm. baiknya kita mengenal berapa atau siapa saja pelaku peer-to-peer lending yang sudah berizin atau terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi Ibu Mm-mm. bisa melihat di websitenya OJK atau bertanya kepada hotline yang sudah disediakan oleh OJK Oke. khusus terkait dengan
siapa sih pemain peer-to-peer lending di Indonesia yang legal, Ya, kemudian ya. berizin dan diawasi oleh OJK, itu satu yang paling penting. Kemudian yang kedua, sebagai investor tentunya kita harus mengenal risiko dari investasi atau pendanaan kita. Maka dari itu sebaiknya sebelum Ibu berinvestasi, coba kenali dulu platform peer-to-peer lending yang Ibu akan berinvestasi. Karena Oke. di Indonesia itu ada sekitar 100-an platform peer-to-peer lending dan mereka memiliki bisnis model yang berbeda-beda. Contohnya Amarta fokusnya adalah memberikan pembiayaan terhadap ibu-ibu di pedesaan yang mereka Oh, akan pakai oke. uangnya untuk modal kerja gitu ya. Jadi Ya, ya. 100% pembiayaan Amarta adalah untuk modal kerja. Aha. Karena ini dipakai untuk income generating activities atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan, maka Oke. tingkat risikonya lebih rendah karena kita pastikan ibu-ibunya atau peminjamnya itu memiliki penghasilan sehingga bisa mengembalikan. Tapi ada juga peer-to-peer lending yang memang customer-nya atau peminjamnya itu untuk keperluan konsumtif, misalnya untuk membeli handphone, untuk membeli kebutuhan barang-barang pribadi lainnya yang tentunya itu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Jadi kenali dulu platform ini bisnis modelnya seperti apa, customer-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa platform tersebut sudah memiliki track record dan juga reputasi yang baik di market gitu ya, terutama terkait dengan ethical lending practices atau praktek-praktek pembiayaan yang beretika. Tentunya banyak ya berita-berita negatif, pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Nah, Ya. coba dicek dulu kredibilitas platform tersebut, sudah berapa lama beroperasi, kemudian manajemennya seperti apa, apakah mereka memiliki tingkat governance atau tata kelola yang baik atau tidak. Dan tentunya ketika misalnya kita punya misi tidak hanya ingin berinvestasi untuk mendapatkan cuan, tetapi bagaimana membantu mendorong perekonomian Indonesia, terutama di level grassroots, di level pedesaan, UMKM, ya carilah yang peer-to-peer yang memang dia fokusnya untuk membiayai atau mendorong sektor tersebut, gitu ya. Karena Oke. seperti saya bilang tadi, level-level bisnis modelnya P2P itu bermacam-macam. Gitu. Jadi saya rasa dengan memahami poin-poin tersebut, kita akan menjadi investor yang lebih smart seperti itu, Mas Daryl. Oke, Pak Eko, silakan mau menambahkan komentar edukasinya. Monggo. Ya, jadi memang zaman digital ini, Mas Daryl, itu istilah mendemokratisasi gitu ya, menjadi sesuatu yang menguntungkan banyak pihak. Ya, Oke. ada pihak-pihak yang sebelumnya sulit mendapatkan pendanaan dan ini adalah majority dari masyarakat yang sebetulnya secara GDP justru memberikan kontribusi yang cukup besar. Nah, kalau di sini kan bisnis modelnya tadi Mas Arya bilang ada bermacam-macam ya P2P ya. Dan kebetulan Amarta ini berfokus kepada emak-emak nih ya. Nah, Ya, yang ya. menarik Mas Daril adalah investor itu juga memiliki kesempatan untuk mendiversifikasikan investasinya ya. Selain kita tetap perlu diperbankan lah ya, ada tabungan, ada deposito Oke. gitu. Tapi yang menarik dengan adanya platform P2P di mana mereka memiliki manajemen risiko lah ya yang kita bilang untuk bisa menilai kemampuan bayar dari para debiturnya itu menjadi menarik ya karena risiko yang dihadapi oleh investor itu menjadi sebanding dengan return potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Ya, nanti mungkin Mas Arya bisa cerita ya, karena investasi itu kan berbanding lurus ya antara return dan risiko. Ya, jadi selain memang kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan return yang tinggi, memang ada risikonya. Nah, pertanyaannya adalah risiko itu bisa terkelola atau tidak gitu. Nah, mungkin Oke. saya ingin sekaligus mengajukan pertanyaan ke Mas Arya gitu ya. Ya, silakan. Di perbankan itu kan ada istilah non-performing loan (NPL) gitu ya. PL. Nah, apakah dengan disebut tadi platform ini memiliki risiko menengah, boleh dibandingkan nggak sih kira-kira NPL antara perbankan dengan NPL di Amarta itu seperti apa atau NPL
di P2P secara umum ya, itu bisa memberikan salah satu level of comfort ya buat Ya. investor untuk juga bisa mendiversifikasikan kepada investasi di P2P. Silakan Mas Arya. Ini waktunya masih cukup nggak Mas Daryl? Cukup, masih ada 3 menit kok untuk Oke, pembahasan. silakan Mas Arya. Ya, baik. Betul, memang di peer-to-peer itu termasuk kategori risiko menengah gitu ya. Artinya risiko gagal bayarnya itu ada, tetapi secara industri saya rasa tingkat pengelolaan risiko di industri P2P Indonesia bagi mereka yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK itu termasuk sangat-sangat baik gitu Pak Eko. Di Ya, Ya, silakan. silakan. Mohon izin diulang ya singkat. di Amarta sendiri, ya, oke. Ya, sebagai platform atau model bisnis dengan tingkat risiko menengah, sebenarnya platform peer-to-peer lending di Indonesia itu sudah cukup baik dalam mengelola risiko. Di Amarta sendiri, kami bisa mengelola risiko NPL itu di bawah 0,5%, atau bahkan hari ini itu sekitar 0,3%. Dibandingkan mungkin dengan agregat NPL di perbankan ya, itu sekitar 2,6% kalau tidak salah. Jadi saya rasa masih cukup baik gitu ya. Kemudian ketika kita bicara imbal hasil atau return, bunga atau imbal hasil yang ditawarkan peer-to-peer lending itu bisa sampai up to 12% di Amarta ya. Mungkin di tempat lain juga sekitar seperti itu, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, tetapi jauh lebih tinggi daripada misalnya return penempatan di deposito ataupun di tabungan. Jadi di sini yang tadi Pak Eko sampaikan bahwa high risk high return itu memang betul, dan investasi di peer-to-peer ini jadi worth it atau layak untuk dijadikan salah satu alternatif diversifikasi seperti itu. Mas Arya, boleh sedikit tanya, itu yang 12% itu untuk kategori credit scoring yang mana tuh di case-nya di Amarta ya? Kalau di Amarta yang bisa mendapatkan 12% itu untuk tingkat risiko B atau C. Kalau yang untuk A itu antara 10 sampai 11%. Oke. Menarik. Oke. Baik. Pak Eko mau terlibat juga nih untuk bantuin Mama. Oh, ini lagi berpikir juga nih. Makin senang dapat gambaran dari Mas Arya nih. Gitu ya. Iya, kita memberikan impact sosial yang bagus ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Baik kok, Mas Arya, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir karena ada satu pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan bahas lebih detail dan ini sudah mulai mengerucut dampak sosial yang dijabarkan oleh Mas Arya. Apa sih social impact-nya? Kami akan segera kembali. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert. Halo Vina. Oke, Sobat Listeners, terima kasih sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo dan juga tamu ngobrol kita pada kesempatan hari ini ada Mas Arya Widianto. Dan kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan dampak sosial. Investasi berdampak sosial, mungkinkah? Jawabannya adalah mungkin. Dan ini sudah mengarah ke kata-kata mungkin. Mungkin boleh dilanjutkan sedikit. Tadi sempat terputus di sesi ketiga, Pak Eko. Monggo. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, Mas Daryl, bahwa platform P2P itu bisa menarik karena ada imbal hasil yang sebanding lah dengan risikonya, dan ternyata NPL di P2P secara umum ya, pastikan juga bahwa P2P yang kita tertarik untuk berinvestasi itu adalah P2P resmi yang diawasi oleh OJK. Dan ternyata NPL-nya cukup rendah ya, Mas Daryl. Secara umum bahkan lebih rendah dari perbankan secara umum juga gitu. Jadi saya pikir ini bisa menjadi salah satu alternatif, dan kita, menurut saya nanti di sesi terakhir ini kita pengen tahu ya, Mas Daryl, dampak sosialnya seperti apa sih ya? Apakah ada pengukuran di mana para debiturnya itu sebelum diberi pendanaan kehidupannya seperti apa, dan kemudian setelah pendanaan seperti apa gitu ya?
Mhm. Yang kedua juga kaitannya dengan bulan Ramadan ini, ya, Mas Betul, Daril. betul. Mungkin bisa saja kita mengalokasikan dana khusus gitu ya, Mhm, eh, untuk pemberdayaan masyarakat. Dan ini daripada kita mencari kemana-kemananya, kita bisa menyalurkan bahkan sambil berinvestasi gitu ya, yang mhm. menarik. Dan mungkin pertanyaan saya yang singkat, ada skema syariah nggak nih, Mas Arya? Nah, silakan karena impact sosialnya diharapkan dari skema syariah ini gotong royong. Silakan. Oke. Di industri peer-to-peer itu memang ada peer-to-peer konvensional dan peer-to-peer syariah gitu ya. Jadi Mhm, mhm, publik atau investor itu bisa memilih mana peer-to-peer lending yang konvensional maupun syariah. mhm, Yang menurut saya penting untuk diketahui adalah terkait dengan bagaimana end user atau borrowers yang didanai oleh investasi kita itu mhm, didampingi, dan menurut saya itu salah satu faktor yang sangat-sangat penting karena prinsip dari empowerment adalah bagaimana kita bisa melakukan pendampingan sehingga borrowers kita itu memiliki kemampuan ekonomi dan kemampuan kewirausahaan yang lebih tinggi ketika mereka mhm, bergabung bersama kita. Nah, itulah yang Amarta lakukan. Misalnya, walaupun kami adalah digital platform, tetapi Amarta itu memiliki lebih dari 5.000 petugas lapangan di 35.000 desa di Indonesia yang mhm, tugasnya setiap hari adalah melakukan pendampingan kepada ibu-ibu, melakukan pelatihan literasi keuangan, literasi kewirausahaan, dan juga literasi digital untuk memastikan usaha mereka bisa berkembang sehingga pendapatan mereka meningkat. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk dilakukan ketika kita memberikan uang untuk dikelola oleh orang lain. Kita juga harus melengkapi atau melakukan pendampingan agar skill dan capability mereka meningkat gitu ya. Jadi kita tidak mhm. hanya memberikan uang kemudian meminta uangnya balik beserta imbal hasilnya, tetapi bagaimana kehadiran kita juga bisa bermanfaat buat mereka karena mereka mendapatkan benefit tidak hanya dari modal kerjanya, tetapi juga dari Mhm. skill dan juga kemampuan untuk berbisnis mereka seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di Amarta seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Ini saya langsung ke pertanyaan saja. Oh, ini pertanyaannya mengundang untuk konklusi, tapi jangan konklusi dulu ya. Ini yang masuk dari Ibu siapa nih tadi? Ibu Yasmin. Saya masih agak sedikit bingung tentang judul tema kita hari ini, berinvestasi tapi punya dampak sosial. Nah, bagaimana bentuk aktualisasi yang dilakukan oleh Amarta sehingga bahasan ini betul-betul mengena, ada dampak pribadinya dan juga berdampak sosial. Oke, Mas Arya, silakan. Keren Ya, pertanyaannya nih, Mas Daril. Iya, dari Ibu Yasmin nih. Silakan, silakan. betul. Ya, sebagai perusahaan yang memang impact driven sejak kami berdiri tahun 2010 gitu ya, Aha. Amarta memang tidak hanya memiliki orientasi profit saja, tetapi juga bagaimana kita bisa deliver impact kayak gitu. Maka dari itu, kami setiap tahun mempublikasikan yang namanya sustainability report atau laporan laporan dampak sosial. Nah, Oh. uh, usaha-usaha yang Amarta lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pemberdayaan perempuan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan kemampuan digital, itu kita ukur secara sistematis menggunakan standar internasional. Kita menyebutnya pakai GRI gitu ya. Jadi artinya Mhm. model bisnisnya Amarta itu juga membantu pencapaian dari Sustainable Development Goals, antara lain yang nomor satu no poverty gitu ya, karena kita Mhm. meningkatkan kemampuan finansial, kemudian women empowerment karena Amarta fokus kepada pembiayaan perempuan. Yang Mhm. ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan sehingga anak-anaknya bisa sekolah gitu ya, Mhm. Mhm. ibu-ibunya bisa menyekolahkan anaknya. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan atau mengurangi gap atau kesenjangan antara desa dan kota, dan Oke. bagaimana Amarta bisa menciptakan lapangan pekerjaan di perdesaan sehingga orang-orang Mhm. tidak perlu menjadi pekerja migran di kota gitu ya, yang Mhm. tentunya Mhm. itu berisiko buat mereka. Termasuk juga bagaimana Amarta melalui pembiayaannya itu bisa mendorong mobilisasi keuangan di pelosok-pelosok Indonesia. Artinya dengan adanya ekonomi yang bergulir di pedesaan itu juga akan mengurangi carbon footprint karena
misalnya supply chain, kemudian produksi dan konsumsi itu dilakukan secara lokal di pedesaan dan bergulir di situ, sehingga tidak perlu mendatangkan terlalu banyak komoditas misalnya dari pulau lain atau dari daerah lain. Nah, dampak-dampak inilah yang kita ukur, kemudian kita sajikan dalam laporan akuntabilitas sosial kita atau sustainability report kita. Gitu. Oke. Contohnya, Jadi, ya, contohnya misalnya dari tahun lalu, Amarta bisa menciptakan lebih dari 273.000 pekerjaan di pedesaan gitu ya, padahal itu misalnya masih dalam masa pandemi, yang artinya tentunya itu bisa menstimulasi perekonomian di desa. Nah, hal seperti ini yang kita sajikan di laporan sustainability report kita. Oke, baik. Kita tinggal 3 menit terakhir waktunya. Ini sebelum kita ambil konklusi dari Pak Eko dan juga Mas Arya, mohon izin Mas Arya, boleh nggak disampaikan apa dokumen-dokumen pelengkap yang bisa dipersiapkan oleh para emak-emak di pedesaan lah ya, sebelum nanti mereka melakukan download Amarta di Play Store atau iOS? Ya, untuk calon peminjam, mereka tidak perlu mendownload di App Store, mereka hanya perlu mendatangi petugas lapangannya Amarta, karena saat ini kami berada di lebih dari 36.000 desa di 24 provinsi di Indonesia. Jadi mereka bisa langsung mendatangi petugas lapangan Amarta, kemudian mereka akan dilatih terlebih dahulu tentang pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, baru ketika ada kebutuhan bahwa mereka membutuhkan permodalan, maka mereka akan ditawarkan produk dari Amarta, seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini videonya bisa disebarkan ya ke seluruh Smart Listeners yang hari ini menonton, mungkin punya kerabat atau kolega di pedesaan yang masih butuh pendanaan, tapi masih agak bingung gitu loh, bagaimana proses bankable ini kok nggak bisa didapatkan. Nah, silakan Anda nanti bisa ketemu langsung dengan timnya Amarta. Untuk bagaimananya nanti bisa dihubungi, entah ada call center atau apa. Tapi nanti, sebentar lagi. Saya mau ambil konklusi dari Pak Eko, sebelum nanti ke Mas Arya. Monggo Pak Eko. Ya, Mas Daryl, jadi menarik banget ya. Kita sudah tahu apa itu peer-to-peer lending, yang pada dasarnya adalah penyedia platform secara digital mempertemukan kita sebagai investor dengan para peminjam yang membutuhkan dana itu untuk menghidupi kehidupan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada credit scoring, ya, sehingga memungkinkan bagi para investor itu memilih peminjam mana yang memiliki kemampuan bayar yang berbeda, dan semuanya itu bisa dilakukan secara transparan. Kemudian juga ada skema syariahnya. Mungkin pesan saya yang terakhir, Mas Daryl, dengan melihat tanggung jawab yang diberikan ya di Amarta khususnya, yang memberikan pinjaman kepada para ibu-ibu, dan ini untuk kehidupan mereka, itu ada laporan yang mereka menyebutnya adalah sustainability report, dan rupanya yang tamu kita ini adalah chief dari risk management ya, risk sekaligus sebagai sustainability juga ya. Jadi menarik, menurut saya menarik sekali, dan karena ini adalah investasi yang risikonya menengah. Walaupun tadi disebutkan ya, menariknya adalah kredit NPL, non performing loan-nya itu rendah, tetap kita harus mendiversifikasikan ya. Jadi kita perlu menentukan seberapa besar dananya, jangan taruh prinsip investasi kan jangan taruh dalam satu keranjang gitu ya. Tapi menarik untuk menjadi pilihan kita berinvestasi karena ada dampak sosialnya. Mungkin itu dari saya, Mas Daryl. Baik, terakhir singkat saja Mas Arya, adakah call center atau website atau sosial media yang bisa di-follow oleh Smart Listeners? Ya, kita ada website untuk para listeners yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin terlibat menjadi pendana di Amarta. Website kami adalah di amarta.com, amartha.com. Kemudian kita juga memiliki call center di 150-170, itu nomornya 150-170, atau di support@amarta.com. Itu bisa bertanya-tanya di situ. Di websitenya Amarta juga ada live chat, teman-teman bisa langsung chat dan menanyakan prosedur bagaimana meregistrasi diri untuk menjadi pendana Amarta. Dan tentunya aplikasi Amarta juga tersedia di Apple Store dan Google Play Store untuk bisa di-download. Oke, baiklah. Mas Arya Widianto, terima kasih kesediaan waktunya pagi hari ini.
mau melakukan sharing edukasi, dan mudah-mudahan sih apa yang disampaikan itu mampu memberikan kontribusi dan juga berdampak sosial yang positif ya terhadap lingkungan sekitar. Pak Eko Pratomo, terima kasih. Salam hormat Pak, Terima salam buat kasih. keluarga. Terima Sehat-sehat kasih, selalu Mas ya. Darin. Terima kasih, Mas Arya. Terima kasih Pak Eko, Mas Darin. Ya, dan terima kasih untuk Anda sponsor. Video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang ingin terus mencari tentang satu kesejatian tentang P2P lending, kenapa nggak coba tonton ulang tayangan ini dan bisa tentukan pilihan Anda. Dan inilah akhir perbincangan kita. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Saya Darul Adam, Saya Eko Pratomo. mewakili Mas Arya Widianto. Saya Arya. Smart Financial Wisdom, Smart way Smart to Way happiness. to Happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Pratomo, penulis buku Financial Wisdom Series, serta Muhammad Teguh, Financial Expert Halo Vina. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.